Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKG Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Hari ini kalian belajar bersama Ibu Utami Melandari dari SDN Duku Semar 2. Nah, tak lupa dalam masa pandemi ini, kalian harus selalu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, meminimalisir mobilitas, dan juga mencuci tangan menggunakan sabun. Hari ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Semoga di pembelajaran hari ini kita semua mendapat keberkahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, hari ini materi yang akan dipelajari yaitu diantaranya yang pertama, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam bentuk kerjasama pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalimat efektif. Yang keempat, ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Dan yang terakhir, pola lantai pada tari indang. Nah, sebelum belajar, kalian siapkan dulu alat tulisnya, seperti pulpen dan sebagainya, dan buku tulisnya, apabila ada hal-hal yang ingin dicatat. Nah, anak-anak perhatikan pada gambar berikut. Nah, di sini ada gambar apa ya? Gambar yang pertama itu adalah, ya betul, gambar yang pertama itu ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada gambar ini Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Nah, yang gambar kedua yang di bawahnya ini yaitu teks proklamasi yang sudah diketik. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Namun ternyata setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu, bangsa Indonesia tidak terbebas begitu saja dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. Nah, oleh karena itu, bangsa Indonesia dengan berbagai upaya, para pejuang Republik Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Nah, dalam mempertahankan kemerdekaannya itu terjadi beberapa peristiwa. Nah, peristiwa tersebut adalah sebagai upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran-pertempuran yang terjadi diantaranya, yang pertama ada pertempuran Medan Area di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, kemudian pertempuran 10 November di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan peristiwa Bandung Lautan Api di Kota Bandung, Jawa Barat. Pertempuran Medan Area terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Penyebabnya adalah Sekutu dan Belanda ingin menegakkan kembali kekuasaan di Kota Medan, Namun, penduduk tidak terima dan melakukan perlawanan. Akhirnya, pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadilah pertempuran yang disebut Pertempuran Medan Area. Upaya mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia juga, nah di sini ada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi datang ke Surabaya. Kemudian
tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, akhirnya pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan pada puncaknya, pemimpin sekutu yaitu Brigadir Jenderal Malabi tewas terbunuh pada tanggal 27 pada peristiwa itu. Nah, kemudian pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, bangsa Indonesia menolak ultimatum tersebut. Akhirnya, pada tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Surabaya digempur dari udara, laut maupun darat oleh pasukan Inggris. Nah, selama pertempuran tersebut ada seorang pejuang yang dikenal disebut Bung Tomo. Nah, selama pertempuran itu beliau menyerukan Allahu Akbar, merdeka atau mati. Nah, dengan supaya memberikan semangat pada para pejuang Indonesia. Nah, akhirnya pada 10 November ini kita selalu memperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, peristiwa yang selanjutnya yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api awal mulanya yaitu pada tanggal 12 Oktober 1945, sekutu tiba di kota Bandung dengan tujuan meminta hasil lucutan tentara Jepang oleh TKR. Nah, kemudian tanggal 21 November 1945, sekutu memberikan ultimatum kepada penduduk kota Bandung agar kota Bandung dikosongkan. Namun hal ini tidak diindahkan oleh rakyat dan TRI, yaitu Tentara Republik Indonesia. Namun akhirnya dengan berat hati, tanggal 23 Maret 1946, TRI dan rakyat mengosongkan kota Bandung. Namun sebelum mereka keluar dari kota Bandung, mereka menyerang markas sekutu dan membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Tujuannya apa? Nah, agar sekutu tidak dapat memanfaatkan apapun dari kota Bandung. Nah, selama pertempuran itu Bandung dikelilingi oleh api. Nah, maka disebut peristiwa tersebut Bandung Lautan Api. Nah, anak-anak, dari beberapa peristiwa yang tadi sudah dijelaskan, ternyata ada kerjasama di antara pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, meskipun Indonesia terdiri atas beribu pulau dari Sabang sampai Merauke dan penduduk yang berasal dari berbagai latar belakang dan semangat persatuan dan kerjasama bangsa Indonesia, akhirnya bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Nah, kita juga harus menerapkan nilai persatuan dan kesatuan, khususnya dalam bentuk kerjasama pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada gambar keluarga Deni. Nah, Deni, di keluarga Deni terdiri dari ayah, ibu, dan Deni. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini semua anggota keluarganya diberikan tugas. Nah, ini adalah contoh bentuk kerjasama di keluarga. Nah, ibu sedang merapikan pakaian, ayah dan Deni sedang telah membeli kebutuhan rumah. Jadi, manfaat kerjasama itu diantaranya pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, yang kedua pekerjaan terasa lebih ringan, dan juga memperkuat semangat persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, selanjutnya coba perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, ini merupakan contoh kalimat efektif. Nah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ini disebut subjek. Kemudian memproklamasikan yaitu kata kerja disebut predikat.
Dan kemerdekaan Indonesia adalah objek, dan di Jakarta itu keterangan yang menunjukkan tempat. Nah, jadi kalimat efektif itu merupakan kalimat yang memiliki dan tersusun atas subjek, predikat, dan objek. Jadi, kalimat efektif itu adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan tersusun atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, contoh lainnya adalah, nah di sini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama itu salah. Kenapa ya? Nah, kita lihat secara teliti. Nah, di sini kalimat pertama, di Bandung bagian selatan, para pejuang-pejuang RI menyerang markas sekutu. Nah, ini belum tepat, belum merupakan kalimat efektif. Nah, yang tepatnya adalah di kalimat yang di bawahnya, yang kedua. Nah, para pejuang RI. Nah, kita urutkan dulu mana yang subjeknya. Nah, di situ di kalimat pertama itu para pejuang-pejuang. Nah, itu kurang efektif. Kenapa? Para di situ itu sudah menunjukkan banyak. Jadi cukup para pejuang. Nah, pejuangnya cukup satu kali. Para pejuang RI menyerang. Nah, menyerang di situ sebagai predikat, sebagai kata kerja. Markas sekutu, nah itu objek. Di Bandung bagian selatan. Nah, itu keterangan tempat. Nah, itu jadi berurutan dan singkat dan jelas. Para pejuang RI menyerang markas sekutu di Bandung bagian selatan. Nah, itu baru tepat. Nah, anak-anak, tadi sudah dijelaskan ya bahwa Indonesia itu merupakan bangsa yang kaya akan penduduknya yang berasal dari beragam latar belakang, juga memiliki budaya, adat istiadat, dan juga hewan dan tumbuhan yang beragam di tiap daerahnya. Nah, bagaimana sih cara hewan itu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya? Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Dan yang ketiga, melindungi dari pemangsa. Nah, bagaimana ciri-ciri hewan? Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini gambar buaya. Kalian bisa lihat buaya memiliki gigi yang tajam dan runcing. Nah, gigi taring yang tajam dan runcing tersebut berfungsi untuk memudahkannya dalam memakan daging, untuk mengoyak mangsanya. Kemudian hewan yang selanjutnya adalah, nah ini hewan bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek biasa hidup di darat, namun dalam mencari makan, bebek itu biasa berada di air. Kita perhatikan gambarnya, bebek itu memiliki paruh yang panjang dan lebar. Fungsinya untuk mencari makan. Kemudian bebek kita bisa lihat kakinya, di antara sela jarinya itu memiliki selaput. Fungsinya untuk berenang dan bergerak di dalam air. Dan juga bebek memiliki bulu. Nah, bulu di sini yang tahan air, kedap air. Hewan selanjutnya yaitu, nah bisa kita lihat ini contoh burung elang. Nah, bisa dilihat kakinya itu memiliki kuku yang tajam dan kokoh. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Nah, hewan selanjutnya hewan yang sering kalian jumpai ya di rumah, juga pasti sering kalian lihat. Nah, kalian pernah berpikir ya kenapa ya cicak itu tidak jatuh saat menempel di dinding? Nah, kenapa ya? Nah, karena cicak memiliki ciri khusus berupa berupa sistem perekat di telapak kakinya. Nah, itulah alasan
cicak tidak jatuh ketika menempel di tembok. Selain itu, cicak juga memiliki kemampuan untuk memutuskan ekornya. Fungsinya untuk mengelabuhi musuhnya. Kemudian ciri khusus lainnya yaitu cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket. Nah, supaya ia memudahkannya untuk menangkap mangsanya. Makannya apa ya kalau cicak ya? Nah, ya betul, nyamuk. Nah, untuk menangkap nyamuk. Nah, yang selanjutnya, anak-anak tadi sudah dijelaskan juga bahwa Indonesia memiliki beragam hewan dan tumbuhannya. Juga memiliki beragam tarian daerah. Setiap daerah memiliki tarian khasnya masing-masing. Nah, di dalam tarian itu ada gerakan. Nah, gerakan yang indah dan selaras. Nah, kemudian penari itu biasanya berpindah-pindah tempat atau berubah posisi melalui suatu gerakan. Nah, perpindahan tempat tersebut itulah yang disebut pola lantai. Nah, di sini ada gambar sekelompok orang yang tengah mempraktikkan tari. Nah, di sini tari indang. Tari indang ini berasal dari Sumatera Barat. Ya, kalian bisa lihat posisi para penari tersebut sejajar, lurus, sejajar di dalam satu garis lurus, kemudian menghadap ke arah yang sama. Nah, ini disebut pola lantai horizontal. Nah, di sini semua penari dalam posisi sejajar dalam satu garis lurus dan menghadap ke arah yang sama. Nah, begini ya posisinya. Nah, ini disebut pola lantai horizontal. Nah, kalian bisa lihat, bisa simak bagaimana sih tari indang itu, gerakan tari indang itu bisa kalian lihat dari berbagai sumber seperti YouTube. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Sampai jumpa lagi bersama guru-guru hebat lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.